itu, sementara ijazahnya itu beda lagi tahunnya. Lah itu hal-hal semacam itu pun nanti akan bisa seorang juri akan melihat, saya menggunakan kitabnya itu kitab yang versi muktabar, kemudian Mas Rumel hanya menemukan lembaran-lembaran seperti itu yang kemungkinan besar juga bisa dibikin oleh orang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisa dibikin oleh orang itu satu kemungkinan, atau bisa ya, jadi memang ditulis oleh mualifnya langsung, itu kan kemungkinan bisa yang lain. bisa Makanya kemungkinan. itu ya, waktu memperkenalkan diri sama Pak Yusuf itu saya kan cuma tukang clipping, kayak saya cuma tukang Ya, ya, clipping yang mengumpulkan bukti-bukti yang di masa lalu. Sekedar contoh, kemarin tuh dari teman-teman Yayasan Menara Kudus itu kan mendapatkan naskah asli dari Mbak Rifan yang menuliskan Salawat Asnawiyah, itu terkenal di Pantura, tapi orang mulai ragu ini benar-benar dikarang oleh KHR Asnawi atau enggak. Akhirnya akan ketemu. Nah, naskah itu di dalam buku muktabar itu tidak akan ketemu kecuali berdasarkan klaim. Tapi ketika sudah ada bukti, artinya apa yang ditulis oleh sejarawan itu berdasar. Terkait tentang As-Sajarah Al-Barokah, saya tuh enggak sampai bilang kalau kitab itu enggak muktabar, itu enggak. Kenapa saya meragukan kitab itu? Ya karena saya perlu tahu penulisnya itu muktabar atau tidak, bisa diandalkan atau tidak. Kendati pun Kiai Imad bisa menampilkan naskah aslinya, saya pun masih ragu dengan manual jumlah ismiyah itu. Kan ada amma dan fi. ya, Amma kalau ada fi berarti kan syarat jawab itu berfaedah takkid, jumlah ismiyah ada mubtada khobar, ketika dituliskan anaknya cuma 3, ya udah 3 itu aja. Kan gitu. ya. Saya agak kurang yakin aja saya Madi juga, ya itu kan ikhtiarku saja menjelaskan beberapa kitab nasab itu punya pola seperti ini. Jika jumlah ismiyah seperti itu, saya uji coba ke beberapa nama, satu baris setelah Amma Ahmad Al-Abah itu udah meleset sama kitab yang lebih tua. Makanya ya tidak Gimana? akan bilang ini Coba kitab contohnya, mutab. Mas Rumel, contoh. Amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salah satibani, salah satunya Muhammad. Muhammad Hmm, itu fa'aqibuhu min waladin min rojulin wahidin. hmm. Ismuhu Ali atau siapa itu di As-Sajarah Barokah. Coba bandingkan sama Muntakilah atau Libya, itu anaknya 3. Muntakilah itu berarti kan 490 kan. Oh, berarti Sebelum kitab kitab itu yang lebih lahir, tua, kitab yang lebih tua itu mengatakan 3 ya. mm-mm. Kemudian saja Tapi Mubarakah As-Sajarah Al-Mubarakah cuman mengatakan satu, min 1. rojulin Ya, wahidin gitu. ini begini Mas Rumel, itu saya juga kadang-kadang senyum sama Mas Rumel. Mas Rumel harus mengetahui tahun. Nah, Muntaqilat Talibiyah itu tahun berapa? Dia kan abad ke-5 kan. Kemudian di abad ke-6 ditulis tuh oleh Sejarah Mubarakah fa'aqibuhu min rajulin wahidin, maka keturunannya itu dari anak yang satu. Itu anak yang 3 disebutkan di abad sebelumnya bisa jadi anaknya 3. Tapi kemudian yang ada di abad ke-6 yang berketurunan sampai abad ke-6 itu hanya dari anak yang satu. Itu pola-pola biasa di dalam penulisan ilmu nasab. Jadi Nah, makanya ketika lapatnya jumlah ismiyah fa'aqibuhu. anaknya Ali itu hanya itu yang berketurunan di abad ke-6 sejak As-Sajarah Al-Barokah ditulis, juga keliru karena Muntakilah abad ke-4 ya, ke-5 ya, itu menuliskan saudaranya Ali juga berketurunan. Wa akhuhu bikum itu juga lahum walad, walad terus lahum aulad, itu redaksinya banyak. Ibn Inabah yang mendapati masa cucunya Ali Husain Muhammad itu juga menulis namanya. Saya Ya bukannya begini, ya bisa diakali sih Kiai. Maksudnya ketika Asadul Barokah menyebutkan anaknya Muhammad cuman Ali, mungkin itu aja yang berketurunan. Nah, meleset juga setelah dia Al-Fakhri menyebutkan keturunannya Muhammad yang lain yang dituliskan oleh Asadul Barokah. Manual ini sebenarnya gimana prinsipnya? Apakah memang ya hasar itu atau saya bisa inhisor? jelaskan. Saya bisa jelaskan ya. Saya bisa jelaskan.